Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf bersaksi dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Ricky Rizal bersaksi untuk Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf bersaksi untuk menerangkan peristiwa yang diketahui mengenai pembunuhan Joshua di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Duren 3. Eliezer didakwa bersama Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Saudara Richard sehat hari ini? Silakan pindah tempat duduk. Untuk memperbarui informasi mengenai sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, kita bergabung dengan rekan Fadis Abi yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fadis. Putri, dapat kami informasikan hingga saat ini sidang atas dugaan pembunuhan berencana tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat hingga saat ini masih berlangsung dengan dua terdakwa sekaligus, yaitu yang pertama adalah Richard Eliezer dan yang kedua adalah Kuat Ma'ruf dengan saksi yaitu Ricky Rizal, di mana saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap hakim yang memeriksa Richard Eliezer sebagai saksi. Dan kami mencatat sejumlah poin menarik berkaitan mengenai pemeriksaan hakim terhadap Richard Eliezer. Yang pertama adalah, pertama-tama hakim mempertanyakan bagaimana kedekatan antara Richard Eliezer dan juga Verdi Sambo. Dan yang kedua berkaitan mengenai harta Verdi Sambo yang kemudian dititipkan ke Richard Eliezer. Ada dua harta Verdi Sambo yang kemudian dititipkan oleh Richard Eliezer. Yang pertama kami mencatat ada sejumlah kendaraan motor jenis Honda Beat yang dititipkan oleh Richard Eliezer, maksud kami oleh Verdi Sambo terhadap Ricky Rizal, dan yang kedua adalah ada dua rekening Verdi Sambo yang juga dititipkan ini kepada Ricky Rizal di Bank BNI dan juga di Bank BCA. Uang tersebut yang dititipkan di dua rekening tersebut ini untuk kebutuhan anak Verdi Sambo yang bersekolah di Magelang. Untuk kebutuhan baik itu kebutuhan tiket pulang pada saat ke Jakarta, kemudian kebutuhan pada saat di sekolah yang berada di Magelang. Selain itu juga tadi hakim sempat mempertanyakan bagaimana kronologis pada saat peristiwa adanya dugaan pelecehan seksual yang diakui oleh Putri Chandrawati pada saat berada di Magelang. Ricky Rizal sendiri ini menceritakan bagaimana pada saat peristiwa tersebut Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer ini berada di luar rumah untuk membeli sejumlah kebutuhan dari anak Verdi Sambo, baik itu kipas angin dan juga bantal dan juga makanan, dan menyerahkannya ke sekolah dari anak Verdi Sambo tersebut. Dan usai mengantarkan kebutuhan dari anak Verdi Sambo tersebut, ini Ricky Rizal mengajak Richard Eliezer untuk bertemu pamong untuk berdiskusi berkaitan mengenai sekolah dari anak Verdi Sambo. Namun pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, PRT atau pekerja rumah tangga yang mendampingi Putri Chandrawati di Magelang, ini Susi, menelepon Richard Eliezer untuk segera pulang dikarenakan ibu dalam kondisi yang sakit. Dan saat itu Richard Eliezer bersama dengan Ricky Rizal akhirnya pulang kembali ke Magelang, dan pada saat di Magelang Richard Eliezer, maksud kami Ricky Rizal, melihat bahwa Kuat Ma'ruf ini memegang pisau, sementara untuk Joshua ini berada di luar rumah atau berada di halaman rumah tetangga yang letaknya tidak jauh dari rumah Magelang. Dan kemudian Ricky Rizal pun mempertanyakan baik itu kepada Kuat Ma'ruf dan juga Joshua mengenai apa yang terjadi sebenarnya pada saat dirinya meninggalkan rumah. Dan memang untuk mengambil kesimpulan, Ricky Rizal memastikan bahwa terjadi kesalahpahaman antara baik itu Kuat Ma'ruf dan juga Joshua berkaitan mengenai kondisi dari Putri Chandrawati. Dan berdasarkan keterangan dari Ricky Rizal pun melihat bahwa kondisi Putri Chandrawati pada tanggal 7 Juli 2022 ini dalam kondisi yang lemah dan juga pucat, dan kemudian atas inisiatifnya sendiri Ricky Rizal kemudian mengambil senjata Joshua karena dikhawatirkan akan terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara Kuat Ma'ruf dan juga Joshua Huta Barat. Senjata dari Joshua Huta Barat kemudian disimpan oleh Ricky Rizal di kamar dari anak Verdi Sambo, kemudian dikunci pintunya. Dan keesokan harinya pada tanggal 8 Juli 2022, di mana Putri Chandrawati ini meminta agar Ricky Rizal dan juga rombongan ini untuk pulang ke Jakarta.
Dan pada saat memasukkan barang ke mobil, Ricky Rizal baru ingat bahwa menyimpan senjata Joshua Huta Barat ini di kamar dari anak Verdi Sambo, dan kemudian mengambil senjata tersebut dan menyimpannya di dashboard mobil. Ada 2 mobil yang digunakan untuk pulang kembali ke Jakarta, dan pada saat pulang Ricky Rizal pun dipanggil oleh Verdi Sambo ini di kediamannya di Jalan Saguling 3, dan kemudian Verdi Sambo meminta agar Ricky Rizal menceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada saat peristiwa di Magelang. Ricky Rizal tidak banyak mengetahui berkaitan mengenai peristiwa yang terjadi di Magelang, namun pada saat itu kemudian Verdi Sambo menangis dan mengakui bahwa Putri Chandrawati dilecehkan oleh Joshua. Dan kemudian Verdi Sambo pun meminta kesediaan dari Ricky Rizal ini untuk menembak Joshua Huta Barat, namun Ricky Rizal pun menolak dikarenakan masih belum siap dalam proses penembakan tersebut. Dan selain itu juga dapat kami informasikan nantinya baik itu ketiga saksi lainnya ini nantinya akan secara bergantian menjadi saksi dan juga terdakwa. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami kembalikan kepada Putri. Baik, terima kasih Fadis Abi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.